wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawaid Adi Putra, salah satu mahasiswa PPG Al-Quran Hadis Angkatan 1 Daljat 2021 di Universitas Negeri Islam Ar-Ramiri, Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran Al-Quran Hadis yang saya rekam di kelas 10 semester 1 MA Al-Furqon Jurahdami Kabupaten Bondowoso. Dengan materi isi pokok-pokok Al-Quran. Berikut adalah videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa lagi dalam pelajaran Quran Hadis. Sekarang materinya tentang isi pokok-pokok kitabku. Bisa dibuka di LKS-nya masing-masing. Insyaallah di halaman 51 ada itu. Di situ coba dibuka dulu. Nah, dipersiapkan. Namun sebelumnya mari kita baca doa agar perjumpaan kali ini, pelajaran kali ini bisa menjadikan ilmu kita manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Coba ayo ketua kelas memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih. Saya absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir temannya? Coba dilihat ketua kelas, ada yang tidak hadir? Tidak ada hadir semua ya. Berarti Pak Guru tinggal contreng saja ini. Baik, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, mari hadap ke layar semuanya di depan itu. Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Setelah mengamati, menggali informasi dan di akhir pembelajaran, kalian diharapkan dapat satu. Coba dibaca apa itu? Satu. Menganalisis pokok-pokok isi Al-Quran dengan baik dan benar. Ya, kalian bisa menganalisis. Yang kedua, coba Mendemonstrasikan pokok-pokok ajaran Al-Quran dan contoh ayat-ayatnya dengan baik dan benar. Nah, ini tujuan pembelajaran kita kali ini. Jadi kalian harus bisa menganalisis dan bisa mendemonstrasikan. Paham ya? Itu tujuan pembelajarannya. Kemudian ini peta konsepnya. Jadi materi yang ada itu di peta konsep akan jadi seperti ini. Al-Quran itu isinya ada akidah, ada ibadah, muamalah, ada akhlak, ada hukum, ada sejarah dan sains dan teknologi. Kemudian sebelum kita mulai pelajaran, mari kita mengamati gambar dan berikan tanggapan kalian. Gambar yang pertama ini kira-kira gambar apa? Coba ada yang bisa menanggapi? Oh iya, coba apa itu? Gambar pertama itu terdapat Al-Quran dan segala macam pengetahuan. Ada baba, ada janin dan lain sebagainya. Berarti itu Al-Quran dan ilmu pengetahuan gitu ya? Ada gambar lagi. Coba siapa yang mau nanggapin? Ya, yuk silakan. Orang yang sedang beribadah kepada Orang yang sedang beribadah kepada Allah. Yang ketiga, tuh ada gambar apa? Ayo siapa? Oh iya, yuk. muamalah atau orang yang jual beli. Orang yang bermuamalah atau orang yang jual. Beli. Nah, keseluruhan ini semuanya ada di dalam Al-Quran. Wah, kok kayaknya udah semangat nih. Yuk kita jargon dulu. Kalau saya bilang madrasah, oke. Kalau Al-Furqon, barokah. Madrasah, oke. Al-Furqon, barokah. Terima kasih. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Materi pembelajaran pokok isi kandungan Al-Quran. Yang pertama,
Apa ini? Akidah. Yang nyaring suaranya, yang semangat. Akidah itu secara etimologi, coba yuk dibaca. Secara etimologi, akidah berarti kepercayaan atau keyakinan. Akidah juga disebut dengan istilah keimanan. Sudah. Berarti akidah itu keyakinan atau keimanan, itu namanya akidah. Dan itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang akidah itu ada di surat Al-Ikhlas. Siapa yang hafal surat Al-Ikhlas? Ada yang hafal? Acungkan tangan. Al-Ikhlas? Ya, silakan. Yuk baca. Pakai bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, terima kasih. Jadi kandungan yang terkandung di dalam surat Al-Ikhlas itu mengandung akidah. Karena qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad bahwa Allah itu Maha Satu. Itu berarti akidah. Akidah bahwa keyakinan atau keimanan bahwa Allah Ta'ala itu adalah Maha Esa. Paham ya? Paham tidak? Paham. Ada yang tidak paham? Paham. Terus selanjutnya ada yang bisa apa? Di pokok isi Al-Quran yang kedua. Yang pegang LKS coba. Yang pegang buku panduan, buku paket. Apa yang kedua? Ibadah. Seperti yang digambar tadi ya. Jadi ibadah itu juga termasuk isi pokok kandungan Al-Quran. Saya mau tanya nih, ibadah itu apa? Nah kamu, ayo, ibadah itu apa? Ibadah secara etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Ibadah merupakan bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah itu merupakan tanda bukti ketaatan kepada Allah. Jadi bentuk taat kepada Allah itu berarti ibadah. Contoh kita sholat, kita puasa, kita zakat dan lain sebagainya, itu berarti bentuk ibadah. Pak Guru mau tanya, kalau sekolah ibadah enggak? Ibadah. Kenapa kok disebut ibadah? Karena sekolah itu taat kepada Allah. Paham enggak? Paham ya. Ibadah dan muamalah kalau di sini digabung jadi satu. Ya. Kalau di bukunya kalian itu ibadah dan muamalah itu dilainkan ya? Iya, dilainkan. Kalau di sini ibadah dan muamalah. Ini ada apa namanya ini? Nah, kalau ada itunya diselesai aja, ya. Enggak apa-apa. Ibadah menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di sini ada ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala tidak menjadikan jin dan manusia kecuali Allah Ta'ala tujuannya adalah untuk ibadah. Kemudian muamalah, kegiatan dalam hubungan antar manusia. Jadi kalau hubungan saya dengan kalian, kalian beli ke saya, kalian jual ke saya dan lain sebagainya, hubungan semua itu namanya muamalah. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil 'adl. Jadi kalau ada hutang piutang lebih baik dicatat biar tidak biar ingat. Sementara ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Tidak ada. Kita lanjut saja.
Setelah itu ada apa? Ini yang nomor 2 sudah. Ada apa coba? Yang bisa. Yang ketiga adalah pokok isi kandungannya. Coba kamu yang paling utara. Yang ketiga apa isinya? Muamalah. Ini ya, muamalah ya. Muamalah. Jadi kegiatan dalam hubungan antar manusia. Sudah. Yang ketiga. Kalau yang di sini ketiga adalah akhlak. Kalau yang kalian di bukunya akhlak nomor berapa? 4. Saya mau tanya nih. Coba akhlak itu apa? Coba kamu. Apa itu akhlak? Akhlak dapat diartikan sebagai tingkah laku dan indah yang diperbuat oleh seseorang secara spontan sebagai keinginan hati seseorang. Akhlak itu tingkah laku. Paham ya? Akhlak itu adalah tingkah laku. Jadi tingkah laku kita sehari-hari ini juga disebutkan di dalam Al-Quran. Itu akhlak namanya. Ada di dalam Al-Quran. Ditinjau dari segi etimologi berarti tabiat atau budi pekerti. Kalau secara terminologis, akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia yang muncul secara spontan dalam tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Al-Quran disebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi akhlaknya Nabi Muhammad itu adalah akhlak yang mulia. Yang kedua, ada yang bisa baca itu apa? Ada? Kelihatan itu? Ada yang bisa baca coba? Siapa yang bisa? Kamu? Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat diri Rasulullah itu ada uswah hasanah. Nah, yang berupa akhlakul karimah. Jadi akhlak ini disebutkan di dalam Al-Quran. Selanjutnya, yang berapa nih juga? Kalau yang di sini yang keempat, hukum. Kalau di AKS nomor berapa ini? Nomor 5. Coba sebutkan hukum. Kamu, ayo. Hukum, apa hukum itu? Hukum adalah peraturan yang mengandung kebijaksanaan dan disertai sanksi atau balasan yang harus ditunaikan oleh struktur kekuasaan kepada pelakunya. Hukum itu adalah peraturan. Hukum itu adalah peraturan sebagai sanksi bagi pelanggar. Itu hukum di dalam Al-Quran ada. Hukum itu salah satu isi pokok ajaran Al-Quran berisi kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar dan menyeluruh bagi umat manusia. Di dalam Al-Quran dijelaskan anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima araqallah wa la takun lil kha'inina khasima. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada kita semua itu untuk litahkuma bainan nas, untuk menghukumi antar manusia. Itu hukum itu. Ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjutkan tentang hukum? Mungkin ada yang mau bertanya tentang hukum atau tentang yang lain? Ayo. Tidak ada? Ada? Ayo, yuk. Bagaimana caranya agar seseorang bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman? Bagaimana caranya agar seseorang bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman? Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman
hidup. Hidup. Ada yang bisa jawab? Ya. Ini cara mempelajari Al-Quran bisa dengan membaca, bisa dengan menelaah isinya, dan juga mengamalkannya. Jadi kalau pengen Al-Quran itu menjadi pedoman hidup, ya ditelaah gitu ya, dibaca, diamalkan. Itu katanya. Ada yang lain yang bisa menjawab, yang mau menambah kira-kira? Ada? Ayo yang berani. Ada enggak? Bagaimana caranya agar Al-Quran itu bisa jadi pedoman hidup gitu loh? Ada? Cukup ya? Benar itu sudah ya? Sepakat ya? Jawabannya ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, coba. Karena tidak hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Tentang hukum ya. Ada enggak hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran? Coba siapa yang mau jawab? Ayo. Ada tidak hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran? Ayo. Ada yang mau jawab? Siapa? Ayo. Ya, coba. Ada. Ada yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, ada. Ada katanya. Apa itu? Yuk. Kenapa? Ijma ulama. Karena Al-Quran, karena sumber hukum Islam itu bukan hanya Al-Quran ya, tapi juga hadis dan ijma ulama. Ada itu. Karena sumber hukum Al-Quran itu bukan, sumber hukum Islam itu bukan hanya Al-Quran, tapi juga hadis dan ijma ulama. Jadi yang tidak disebutkan hukumnya di dalam Al-Quran mungkin disebutkan di dalam Hadis dan ijma. hadis atau ijma. Gitu. Paham ya? Yang lain sepakat enggak? Ada enggak yang bilang hukum Al-Quran, hukum itu semuanya ada di dalam Al-Quran, enggak ada di dalam hadis itu? Ada enggak? Enggak ada ya? Sepakat ya? Semuanya ya? Oke, kalau sepakat. Terima kasih atas jawabannya, bagus sekali. Kita lanjutkan. Berikutnya, pokok isi kandungan Al-Quran adalah sejarah. Sejarah yang masa lampau, sejarahnya Nabi ini, sejarahnya Nabi itu, semuanya ada di dalam Al-Quran. Di situ coba ada yang bisa baca di dalam Al-Quran ada sejarah itu. Di Al-Qarisnya coba dibaca, kamu coba. Ini di situ bisa enggak dibaca? Di apa namanya? Di Al-Qarisnya. Ada. Coba dibaca. Bismillah dulu. Yang bagus bacanya. Sudah. Itu tentang kaum Nuhin ya, kaumnya Nabi Nuh. Itu sejarah. Itu sejarah. Disebutkan di dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, tadi ada nih yang komentar tentang gambar yang isinya Al-Quran dan ilmu pengetahuan atau teknologi. Ternyata pengetahuan dan teknologi itu sumbernya juga ada di dalam Al-Quran. Jadi lengkap di dalam Al-Quran. Di situ. Ada yang hafal surat apa ini? Surat Al-Alaq. Tahu enggak surat ini turunnya kapan? Atau terakhir, depan atau belakang? Pertama kali. Jadi surat yang turun pertama kali di dalam Al-Quran itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan itu menunjukkan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kok bisa surat Al-Alaq itu menunjukkan ilmu pengetahuan? Coba ada yang bisa? Dilihat dari artinya mungkin, dilihat dari pemahamannya mungkin. Coba. Ada yang bisa? Yuk, coba. Karena
pengetahuan gitu ya. Jadi pengetahuan bagi kita bahwa ternyata manusia itu diciptakan dari segumpal darah gitu ya. Gitu. Itu tentang pengetahuan. Ada tentang teknologi mungkin? Ada? Nah, di situ ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Ada yang bisa melanjutkan? Bacalah. Kata-kata bacalah itu berarti membaca sesuatu. Yang akhirnya orang yang bisa membaca itu berarti bisa pintar, bisa ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa begitu? Begitu ya? Benar begitu. Ada yang bisa nambahkan coba? Kenapa surat Al-Alaq ini bisa menjadi kandungan dari Al-Quran tentang ilmu pengetahuan dan teknologi? Ayo. Salah satunya barusan katanya karena menimbulkan khalaqal insana min 'alaq. Yang kedua, Iqra bismi rabbikal, karena didahului dari baca. Kata-kata baca itu berarti menambah ilmu pengetahuan. Ada yang bisa menambahkan lagi? Sudah, nggak ada? Nggak ada? Yakin, nggak ada. Ini Pak, apa namanya, karena teknologi sekarang itu berkembang pesat, jadi Al-Quran itu begini ya? Apa gitu? Ada nggak yang berpikiran seperti itu? Atau malah yang berpikiran Al-Quran itu nggak bisa menjangkau Pak, karena turunnya sudah dulu, sedangkan teknologinya sekarang Pak. Apa yang ada yang begitu? Nggak ada ya. Sepakat semuanya bahwa seluruh ilmu pengetahuan ini sumbernya dari Al-Quran. Kenapa seperti itu? Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai pedoman hidup. Sepakat atau tidak? Sepakat. Al-Furqan barokah. Lagi Al-Furqan barokah. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Kalau tidak ada, dilanjut. Perilaku orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, yang ditanyakan barusan, yaitu coba dibaca. Yaitu orang yang selalu mempelajari Al-Quran dengan membaca, menelaah isinya dan Orang yang selalu mempelajari Al-Quran dengan membaca, menelaah isinya dan mengamalkannya, itulah orang yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Rasulullah bersabda di situ, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Coba artinya apa ya? Baik-baik manusia adalah siapa yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Paling baiknya manusia itu adalah orang yang belajar dan mengajarkan kepada orang lain. Nah, semoga kita yang belajar ini masuk kepada hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Pak guru yang mengajarkan juga seperti itu. Semoga juga termasuk ke dalam orang-orang yang paling baik menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diskusinya Pak Guru akan membagi dua kelompok ya. Ada kelompok A, ada kelompok B. Pak Guru langsung bagi saja ini kelompoknya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kelompoknya sini kelompok A. Yang ini sama itu kelompok sini. Ayo cepat berbagi kelompok. Lewat sini sudah. Ayo biar cepat. Jadikan dua kelompok. Ya benar sini. Ayo pindah. Jadikan dua kelompok. Ayo di situ, di situ, di situ. Saling berhadapan-hadapan biar enak. Kelompoknya akan Pak Guru nilai nanti siapa yang paling aktif di kelompok ini. Ayo. Yang di analisis lihat ke depan dulu adalah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu isinya apa? Gitu ya, kandungannya apa? Paham dah? Kemudian pokok isi kandungan Al-Quran itu ada berapa? Kamu diskusikan. Dan siapkan satu orang dari kelompok A dan kelompok B untuk presentasi di depan. Silahkan. Waktunya hanya 20 menit. Ayo. Waktunya hanya 20 menit. Oke, sudah selesai. Bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Jangan lupa yang sudah sepakat siapa yang mau maju ke depan, langsung maju ke depan. Dari kelompok A dulu. Ayo, siapa barusan yang disuruh? Dari kelompok sini siapa? Nafil, ayo. Nafil. Presentasikan dengan baik kelompoknya. Ya sudah, dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok ialah pokok isi kandungan Al-Quran. Di sini terdapat 7. Yang pertama di sini akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga muamalah, yang keempat akhlak, dan yang kelima hukum, yang keenam sejarah, kemudian yang terakhir ialah sains dan teknologi. Kemudian kandungan dari surat Al-Ikhlas ini terdapat 2, yaitu akidah dan akhlak. Yang dimaksud akidah di sini ialah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, yang dimaksud akhlak di sini bagaimana kita meyakini bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan sama kelompok A? Dari kelompok B? Ada? Ayo cepat. Kalau ada, sepakat semua ya. Sepakat semua. Halo, sepakat semua? Ya. Tepuk tangan buat kelompok A. Terima kasih. Sekarang kelompok B. Siapa urusan yang di ini? Sania. Yo, Sania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini hasil diskusi dari kelompok 2 dan kelompok B ialah terdapat 7 pokok isi Al-Quran. Seperti yang disampaikan oleh kelompok pertama, yang pertama ialah akidah, yaitu meyakini adanya Allah Ta'ala dan Rasulullah. Jadi kita harus meyakini bahwa Allah itu esa. Dan yang nomor 2 ialah ibadah. Ibadah itu di sini adalah bukti ketaatan kita kepada Allah. Contoh ibadah di sini ialah kita salat, kita berpuasa, kita berjihad dan lain sebagainya. Nomor 3 ialah muamalah. Muamalah di sini ialah hubungan interaksi antara manusia yang harus dikerjakan berdasarkan ketentuan Allah. Contohnya interaksi jual beli, silaturahmi, utang-utang, buka membuka, dan belajar mengajar dan lain sebagainya. Dan pokok isi Al-Quran yang nomor 4 ialah akhlak. Akhlak ini ialah tingkah laku yang diperbuat manusia sebagai cerminan hati, dan akhlak ini dibagi menjadi 2, ada akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak terpuji di sini contohnya orang yang sabar, orang yang rendah hati, qanaah, berikhtiar dan lain sebagainya. Adapun
perjanjian dan lain sebagainya. Dalam sumber hukum di sini bukan hanya bersumber pada Al-Quran, akan tetapi masih ada hadis dan juga ijma ulama. Juga yang nomor 6 ialah sejarah. Sejarah di sini ialah cerita atau kisah yang pernah terjadi di dunia tapi pada masa lampau. Misalkan sejarahnya Nabi Musa, sejarahnya Nabi Ibrahim, sejarahnya Nabi Nuh dan lain sebagainya. Yang terakhir ialah sains dan teknologi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, yang termasuk pada sains dan teknologi terdapat pada Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, bahwa Allah itu menciptakan manusia dari segumpal darah, dan pada ayat pertama dalam surat Iqra, Bismillahirrahmanirrahim itu terdapat Iqra, yaitu bacalah, perintah kepada manusia untuk membaca agar manusia itu menjadi manusia yang berilmu. Adapun pokok isi Al-Quran dalam surat Al-Ikhlas di sini terdapat 2, yaitu terdapat pada akidahnya, yaitu mengesahkan Allah, dan terdapat pada bagian akhlak, yaitu bagaimana kita meyakini bahwa Allah itu tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum duduk, ada yang mau ditanyakan dulu sama kelompok B? Sepakat semua, ada yang mau tanya? Katanya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ada 2 pokok kandungan. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah akhlak. Kalau akidah jelas di sini, qul huwallahu ahad, Allah itu akidah semua. Kalau yang akhlak, ada yang tidak sepakat? Udah ada akhlaknya Pak di situ Pak, karena akhlak itu adalah tingkah laku Pak. Mana ada tingkah laku di situ Pak? Gitu. Ada nggak yang mengatakan begitu? Sepakat semua? Yakin? Atau yang barusan yang maju sepakat nggak? Atau masih mengganjal? Ya kayaknya tidak ada akhlaknya. Atau mau dirubah? Tidak ada akhlaknya. Gimana? Coba. Pak Guru yang sikat itu kok ada akhlaknya? Akhlaknya tidak ada. Kayaknya cuma akidah di situ. Tidak ada akhlak. Ada. Mana? Dalam ayat 9 bahwa Allah itu tidak dilahirkan dan tidak pula melahirkan. Itu keyakinan apa akhlak? Kita harus meyakini Dan juga berakhlak. Itu tepuk tangan. Gitu ya? Dan juga berakhlak. Gimana? meyakini dan dibuktikan dengan tingkah laku kita. Tingkah lakunya gimana? Bukti bahwa kita itu berakhlak, meyakini Allah Ta'ala itu tidak beranak dan diperanakkan. Akhlaknya gimana? Gimana? Ayo gimana? Atau yang lain, ada ibadah mungkin di situ. Atau ada hukum mungkin. Hukumnya Allah Ta'ala itu satu gitu. Atau sejarah mungkin. Atau sains. Yang jelas, biar tidak bingung, yang jelas di situ isi yang paling nampak itu ada satu, yaitu adalah akidah. Jadi surat Al-Ikhlas itu jelas menyampaikan sebuah akidah, bagaimana kita mengesahkan Allah Ta'ala itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Terima kasih, tepuk tangan. Baik, ini mungkin diskusi kali ini. Sekarang karena sudah selesai pembelajarannya, tinggal kesimpulannya. Pak Guru ingin tahu nih siapa yang bisa menyimpulkan nih. Ya, jangan-jangan tidak bisa disimpulkan.
Cuma dengerin, kok tidak bisa menyimpulkan. Yuk, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan, yuk. Kesimpulannya, pokok-pokok isi Al-Quran ada 7. 1. Akidah, 2. Ibadah, 3. Muamalah, 4. Akhlak, 5. Hukum dan sejarah, 7. Ilmu pengetahuan dan hikmah. Baik, ada lagi yang bisa menyimpulkan? Oh ya, silakan. Kesimpulannya adalah perilaku orang yang mempelajari Al-Quran sebagai pedoman, yaitu orang yang selalu mempelajari Al-Quran dengan membaca, menelaah isinya dan memahaminya. Ada lagi yang mau menambah selain itu? Tidak ada ya. Jadi ada tugas dari Pak Guru, silakan dibuka LKS-nya. Tugasnya halaman 60 sampai halaman 62. Kalian isi tugasnya itu, kemudian dikumpulkan ke depan, ya, diisi kemudian dikumpulkan. Ada pilihan ganda di situ, silahkan diisi dengan cepat dan dikumpulkan ke depan sebentar lagi. Kemudian ada PR juga. PR-nya untuk kalian itu di halaman 63. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. 63 itu sampai bawah itu PR-nya. Jangan sampai lupa, dikumpulkan minggu depan. Yang sekarang silahkan diisi terlebih dahulu, kemudian dikumpulkan ke depan. Pak Guru kasih waktu 10 menit, silahkan diisi. Ayo diisi. Isiannya taruh di buku masing-masing, kemudian kumpulkan ke depan kalau sudah selesai. Sudah, waktunya selesai. Ntar lagi dikumpulkan ke ketua kelas. Nanti ketua kelas angkatkan ke kantor ya. Ya, siap. Terima kasih. Untuk pelajaran berikutnya, di minggu berikutnya sesuai yang ada di LKS itu, pelajarannya adalah kebenaran Al-Quran berlaku sepanjang masa. Semoga di masa pandemi seperti ini kita semuanya sehat, amin ya rabbal alamin. Keluarga kita juga sehat semuanya, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan pembacaan Rabbana Fa'na satu kali, Subhana satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Dari Pak Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran Al-Quran Hadis yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.